Tanda kamu bisa dikejar uang. Halo, ketemu denganku lagi ya, mewakili Ko Albert dulu. Untuk sementara karena orangnya baru keluar kota ada pekerjaan yang tidak bisa diwakilkan, kita akan membahas bagaimana tanda bila kamu bisa dikejar uang. Karena kamu juga punya hak untuk hidup berkelimpahan, dan kamu bisa menjadi orang yang serba kecukupan. Tetapi itu bila kamu tahu ilmunya ya, dan paham bagaimana melihat hidup ini adalah sesuatu yang indah dan penuh dengan keberuntungan. Kalau kamu sudah siap, aku akan segera memulainya. Dan tentu kamu juga harus menyimak video ini sampai habis. Nanti kalau ada ilmu yang terlewatkan, kamu bakalan mengulang lagi, dari awal dan butuh waktu lagi, yang lumayan lama, untuk mencapai semua itu. Salah satu tanda bila kamu bisa dikejar uang adalah ketika kamu berpikir positif tentang uang. Dan tentu saja kamu tidak boleh berpikiran hidupmu dalam kekurangan, padahal memang kondisimu belum ada uang juga. Bukan tanpa alasan ya, kamu harus selalu berpikir positif soal uang. Karena bila kamu berpikiran hal yang membuat kamu berkelimpahan, maka kamu sudah mencetaknya dalam pikiranmu bahwa begitulah kondisimu sebenarnya, dan alam semesta melihatnya, itu adalah hal yang nyata. Ya, mengapa harus berpikiran seperti itu? Ya, tak lain dan tak bukan, kamu harus membuat sebuah posisi, di mana kamu menjadi target oleh energi uang, untuk senantiasa datang pada kehidupanmu, dan tentu saja dengan mudah dan akan lebih terarah. Dengan begitu, kamu sudah membuat sebuah blueprint akan kehidupanmu sendiri tentang banyaknya uang yang akan menjadi sebuah realita dalam hidupmu, dan kamu bisa menerapkan apa yang aku sampaikan dengan totalitas. Unik bukan law of attraction? Ya, begitulah konsep hukum tarik-menarik. Semua kita ciptakan dulu dalam pikiran, lalu tinggal ikuti saja arahnya kemana dan harus bagaimana, tapi semua butuh proses dan semua butuh waktu, bukan seperti ilmu sulap ya. Selain pikiran, kamu juga harus membuat rasa berlimpah dalam perasaanmu sendiri. Meski terkadang terkesan manipulatif, tetapi itu tidak masalah, karena memang begitu konsepnya. Perasaan ini adalah pemancar gelombang elektromagnetik yang kuat. Jadi kamu harus menggunakannya secara bijak. Gunakan perasaan untuk hal yang kamu inginkan saja, jangan dicampur aduk dengan perasaan yang macam-macam, karena itu nanti bisa akan menjadi penghambatmu sendiri, dan yang rugi ya kamu sendiri. Mengapa perasaan itu penting? Untuk membangun sesuatu yang menjadi impian kamu. Karena perasaan memiliki kekuatan berkali lipat dari pikiranmu, jadi bila kamu ingin dikejar uang, maka kamu harus menciptakan perasaan berlimpah dan berkelimpahan tentang uang. Apapun kondisimu, ciptakan perasaan bahwa kamu mudah mendapatkan uang dan bisa banyak uang. Kuncinya hanya berusaha seolah membuat itu semua adalah sesuatu yang nyata dalam perasaanmu dan buat dirimu gembira atas rasa itu. Dengan memiliki perasaan yang berkelimpahan, itu sebenarnya kamu sedang menarik keberlimpahan yang luar biasa dalam hidupmu dan menjadikan itu adalah sesuatu yang sesuai dengan harapan dan impianmu. Kamu juga harus punya kepercayaan diri dalam kemampuan keuangan. Mungkin kamu bertanya, kenapa harus percaya diri? Padahal kan kondisiku belum seperti yang aku harapkan. Oke kawan, tunggu dulu penjelasannya. Dengan membentuk kepercayaan diri dalam kemampuan keuangan, sama halnya kamu membentuk visualisasimu dan perasaanmu, seolah itu sudah terjadi dan semua itu nyata. Namun kamu harus bisa menempatkan itu di mana. Jangan salah tempat, nanti kamu dikira ada gangguan. Begini ya maksud aku, misal kamu terlalu percaya diri dan berbicara tentang hal yang sifatnya soal keberlimpahan yang kamu impikan, maka kamu akan dianggap orang yang terlalu berhalusinasi. Karena orang lain hanya melihat kondisi saat ini. Jadi bila kamu ingin memposisikan kepercayaan dirimu itu, maka kamu bisa lakukan dalam lingkungan yang seimbang denganmu pola pikirnya. Bila lingkunganmu tidak selaras, lebih baik kamu diam dan jadi anak manis dan tetap jaga dengan bijak untuk setiap impianmu. Bukan tanpa alasan ya, bila kamu harus seperti itu. Karena kamu bisa saja akan mendapat hambatan ketika kamu akan menciptakan hidupmu sesuai dengan apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu harapkan di masa depan. Orang lain secara disadari atau tidak, mereka selalu berusaha menghambat impian orang lain di sekitarnya. Apakah itu dari perkataan, asumsi, dan perbuatannya? Karena mereka tidak ingin orang lain berhasil dalam kehidupannya. Karena impian setiap orang itu dirasa hal yang tidak masuk akal, padahal akal orang tersebut saja yang belum masuk, law of attraction, tidak bisa dilakukan dengan logika. Karena peran logika hanya memiliki daya 20% saja dalam kehidupan manusia. Tetapi kebanyakan orang hanya fokus pada 20% tersebut. Padahal ada daya yang 80% sebagai pemeran utama yang dia bekerja tanpa lelah dalam kehidupan, berusaha fokus dan tetap jaga pikiran bawah sadarmu untuk selalu memiliki impian yang tinggi. Ketika kamu membangun sebuah impian untuk keberhasilan,
apalagi tentang keberlimpahan keuangan, jangan pernah terlintas dalam pikiranmu. Apakah itu bisa? Apakah kamu mampu? Dan kamu harus menciptakan semua itu adalah realita yang sudah kamu raih. Kamu harus memiliki sikap terbuka terhadap kekayaan yang kapan saja bisa hadir dalam hidup kalian, tanpa memikirkan apakah itu nyata atau apakah ini hanya sekedar mimpi. Kamu harus menyambut apa itu kekayaan yang datang. Dengan sikap terbuka terhadap kekayaan, maka kamu akan menjadikan segala macam peluang akan masuk dalam kehidupanmu, dan kamu bisa menerimanya dengan senang hati. Dan ketika setiap peluang masuk itu kamu bersyukur, maka kamu akan menerima sesuatu yang lebih. Alasan mengapa kamu harus melakukan itu semua adalah kamu akan dibukakan jalan oleh alam semesta untuk meraih apa yang kamu inginkan, apalagi itu adalah uang, dan uang akan menjadi sesuatu yang mudah buatmu. Sambut setiap kesempatan yang diberikan dengan rasa penuh kegembiraan. Berapapun nilai yang akan kamu terima, maka kamu jangan pernah menolaknya dan kamu jangan menghindarinya. Dengan begitu, kamu akan menjadi orang yang dikelilingi dengan peluang itu sendiri. Bayangkan sekarang, seolah kamu sudah mendapatkan kekayaan yang kamu impikan. Bagaimana rasanya? Nyaman pasti kan? Hidupmu indah juga pastinya. Segampang itu membuka diri untuk sebuah kekayaan, tetapi aku harap kamu tidak akan takut memiliki rasa itu. Kecenderungan orang memiliki rasa takut akan datangnya kekayaan, meski itu baru dalam sebuah imajinasi. Karena apa yang terlintas adalah sesuatu yang dirasa menakutkan dan jauh dari kemampuannya. Dan terkadang juga mereka membuat alasan yang itu belum tentu terjadi. Sebenarnya sangat mudah, bukan dalam melakukan keterbukaan pada kekayaan. Kita hanya selalu merasa kaya, tapi kita tidak boleh sok kaya. Karena bila kita sok kaya itu akan terkesan sombong dan merendahkan orang lain. Dengan begitu vibrasimu akan menarik sebuah peristiwa yang akan membuatmu semakin masuk pada masalah yang kamu sendiri tidak akan mudah keluar dari masalah tersebut. Dan kamu bisa saja depresi dan semakin berat karena orang sudah tidak mau percaya lagi denganmu, reputasimu sudah rusak dan susah untuk diperbaiki. Apakah kamu mau seperti itu? Bila kamu mau dan itu adalah pilihanmu ya silakan saja. Ada hal yang kamu juga harus lakukan untuk bisa dikejar uang. Kamu harus memiliki tindakan positif yang mengarah pada kekayaan itu sendiri. Contoh sederhana begini. Kamu ingin kaya dari sebuah usaha atau bisnis. Dari situ, kamu harus segera memulai menjalankannya. Lakukan dengan tekun dan sabar. Buat semua itu berjalan dengan penuh semangat. Dan kamu tidak boleh menyerah apapun yang terjadi, semua harus kamu lewati. Dan kamu akan menjadi orang yang hebat karena sudah berani memulai untuk melangkah. Kunci dalam melakukan tindakan positif adalah dengan kamu tidak menyerah pada keterbatasan saat ini. Kamu bisa menggunakan apa yang menjadi kemampuanmu untuk memulai sebuah tindakan, abaikan kata orang yang menghambatmu, proses selalu ada dalam kehidupan. Jangan menyerah dan jangan putus asa. Seseorang yang sukses mereka juga lahir dari sebuah proses panjang dalam kehidupannya. Hanya saja orang lain cuman melihat kondisi saat ini dan bukan ketika dia berproses. Nah, apa saja tanda kamu akan dikejar uang di sini aku kasih tahu kamu ya. Yang pertama, kamu sudah memiliki pemikiran positif tentang uang. Dan yang kedua, kamu memiliki perasaan berlimpah dan keberlimpahan. Lalu yang ketiga, kamu memiliki kepercayaan diri dalam kemampuan keuangan. Dan yang keempat, kamu memiliki sikap terbuka terhadap kekayaan. Lalu yang kelima, kamu bisa melakukan tindakan positif yang mengarah pada kekayaan. Itu adalah tanda kamu akan dikejar uang dalam hidupmu. Dan silahkan bertanya jika kamu ada pertanyaan. Sukses berkelimpahan!